Oke, selamat siang semua. Selamat siang. Masih fight ya, masih semangat ya. Semangat, Masih, Pak. Pak. Semangat, Pak. Masih, Oke, Pak. Masih, Pak. Ngantuk oke. sedikit, Siang Pak. hari ini jamnya Bapak ya, betul, Iya. Fajar? Oke. Oke ya, bimbingan konseling ya. Ya, Pak. Waktunya 1 jam. Oke, nanti Bapak minta untuk konsennya 15 menit aja ya. Nanti sisanya biar kita bisa bikin banyak santai. Karena nanti ada diskusi ya. Kalau minggu kemarin Bapak menyampaikan materi tentang pergaulan bebas. Untuk kali ini nanti Bapak akan menyampaikan materi tentang sopan santun ya. Tapi sebelumnya Monik hadir ya, Monik ya? Monik ada? Iya, Monik. Ya, Pak, di pojok itu, Pak. Sekretaris kelas ya. Ya, Pak. Nanti Bapak dibantu untuk kehadirannya. Hadir semua ya, Monik ya? Mantap, Pak. Lengkap, oke. Alhamdulillah ya. Kalau kemarin ada beberapa anak yang belum hadir, alhamdulillah hari ini sudah bisa hadir semua. Tentunya kita bersyukur sekali ya bisa ketemu dengan anak-anakku yang Bapak sayangi dan banggakan. Oke, karena di jam siang ini memang jam yang cukup rawan. Nanti sebelum kita mulai pada sesi materi, kita bangkitkan suasana dulu ya. Jadi kita bangkitkan suasana. Nanti ada yel-yel penyemangat yang paling tidak nanti biar kita bisa lebih bersemangat menjalani 1 jam ke depan ini ya. Karena kan di jam 9 ini masih ada 2 jam ya sampai dengan jam 11 ke jam yang ke-11, sehingga dengan modal semangat mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan tugas kita hari ini. Yel-yelnya masih sama ya seperti minggu kemarin. Saya yakin Bapak masih ingat ya. Kalau Bapak ucapkan selamat pagi, maka Anda mengucapkan apa? Pagi, pagi, pagi. 3 kali ya. Nah, Oke ya. Kalau Bapak mengucapkan selamat pagi, Anda ucapkan pagi, pagi, pagi. 3 kali ya. ini. Terus kalau Bapak nanti ya mengucapkan semangat pagi, ya Anda ucapkan pagi, 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 semangat pagi, luar biasa, tetap semangat. Baru kita tepuk tangan untuk kita bersama. Bisa dimulai ya? Bisa. Apa? Oke, Bapak nanti mengucapkan selamat pagi. Anda ucapkan pagi, pagi, pagi. Bapak menyambung dengan semangat pagi. Anda ucapkan pagi, 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 semangat pagi, luar biasa, tetap semangat. Oke ya, kita mulai. Selamat pagi. Pagi, 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 pagi. Nah, biar lebih semangat, kita genggam tangan kita tuh ya. Kita taruh di depan kita ya. Selamat pagi. Pagi, 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 pagi. pagi, Semangat pagi. pagi, 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 pagi. luar Luar biasa, tetap tetap semangat. semangat. Oke, Tetap satu semangat. semangat Luar ya biasa. buat kita. Tetap Nah, semangat. oke ya. Eh, Kali ini seperti biasa, kalau pelajaran Bapak ini ya kita santai aja ya. Kita nggak usah terlalu fokus ya. Karena bimbingan konseling mesti berbeda ya dengan materi yang lain ya. Bapak nggak nyuruh untuk berpikir yang tajam ya. Kita santai, rileks karena materi yang akan Bapak sampaikan berkaitan dengan sopan santun ya. Nah, kita tahu bersama nih ya, sejak pandemi kita ternyata kondisinya kita sangat berubah ya. Kayak Fajar itu kemarin di rumah terus kan, lebih banyak bermain HP. Monik juga sama, Monik. Di rumah terus, Monik. Ya, Pak. Iya, Monik di rumah terus ya. Widi sama Widi ya. Nah, nanti kita belajar bareng kaitannya dengan apa yang akan Bapak sampaikan berkaitan dengan sopan santun. Tapi tak elok nih ya, kalau sebelum kegiatan kita tanpa doa ya. Oke, Katarin. Katarin masih merhatikan Katarin ya? Katarin. Ayo,
pimpin doa dulu ya, teman-teman, biar kita bisa dimudahkan, dilancarkan Ya, Pak. semuanya. Ayo Katrin, dibantu ya. Ya, baik. Mari teman-teman kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Oke, makasih Katrin ya. Dengan doa, Sama-sama. mudah-mudahan kita bisa dimudahkan dan dilancarkan semua. Ada yang ingat tadi materi yang kan Bapak sampaikan, materi tentang apa? Doa. Sopan Tentang santun. sopan santun ya. Apa sih itu sopan santun? Makanankah? Minumankah? Bukan, Pak. Kita tahu ya. Apa yang ada yang tahu sopan santun nggak? Angin Sopan dan sopan, Pak. santun. Angin Sopan sopan. dan Sopan dan santun, Pak. Ajeng ini ya, Perilaku sopan yang dan baik. santun. Desi gimana Desi? Perilaku yang baik, Pak. Perilaku yang baik. Apa benar gitu? Susi, ayo. Sopan santun apa itu? Menghargai orang yang lebih tua, Menghargai orang yang lebih ataupun tua. teman kita. Teman ya. Sopan itu biasanya Pak ya. Apa kayak kalau itu kayak perilaku gitu, membungkuk gitu kalau lewat itu. Itu ya Sis ya, maksudnya gitu ya. Ya. Tapi kalau santun Ya. itu apa Pak? Santun itu apa? Sopan itu kan Kalau dari sikap. Ya, gimana? Kalau sopan itu dari sikap, tapi kalau santun itu dari kata-kata. Jadi Oh gitu. ngomongnya santun, lembut. Ya, setuju, Ya, Desi. itu udah Setuju. mewakili ya dari Beretika. pengertian tentang sopan santun ya. Tapi boleh ya nanti Bapak memberikan materi ya kaitannya dengan sopan santun. Kita belajar bersama ini. Mudah-mudahan Bapak yang Bapak tampilkan ini nanti nggak ada kredit lagi ya. Sehingga nanti kita bisa belajar bareng kaitannya dengan masalah sopan santun ya. Belum kelihatan, Pak. Ya sebentar, Belum sabar, Daim, belum. sabar. Belum ke situ Daim ya. Daim nggak sopan itu. Belum sabar. Ya, bentar. Ini kaitannya Loh, Pak, banyaknya Pak materinya Pak. Sudah. Hehehe. Sudah muncul. Bingung. Muncul Pak banyak apa? Mana? Yang mana? Yang ini Yang Pak, mana? PPT Oh, itu loh, Pak. sopan santun itu loh, PPT Pak. sopan Yang santun. Bentar. Jangan yang lain, Pak. Gak ada yang lain. Buka dulu, Pak. Daim. Ya, buka dulu Pak. Nanti lagi salah ngumur itu. salah Lagi ngumur nih, lagi. nih, kelihatan tuh ngumur kan? Nah, Dulu buka itu. Murmur. masih ngumur ini. Ngureng. Ya, mudah-mudahan tidak ada kendala. Bismillah. Karena kalau ada kendala, trouble lagi nanti kita Cepat, dibantu sama Fajar ya. Ulang lagi. Bismillah Pak. Nah, Bim, salah, Bim. Si bisa. sampai nafas, Pak. Iya, ini memang pelan sekali nih. Tuh, nipil keluar ya. Sip. Harus perlu power, Pak, memang ya. Itu. Jadi kondisi siang kayak gini memang perlu power, Daim ya. Hingga kan memang butuh power yang kuat buat menjalani kondisi seperti ini ya. Ya, pagi. Ya, harus tetap Semangat. selamat Walaupun pagi. Meskipun semangat. siang harus selamat pagi ya. Oke, udah muncul? Siap. Hei, Ini nih ya. materi yang BK ditunggu-tunggu. kelas 11. Kelas 11. Kalian kan kelas 11 ya. Mau naik kelas 12. Makanya tadi di awal Bapak udah wanti-wanti, ayolah ya, udah kelas 11 harus memperbaiki kaitannya dengan masalah sopan santun. Sopan santun. Apalagi ya kita hidup bersosial dengan orang lain yang kita harus menampilkan citra kita yang terbaik di hadapan orang lain. Nah, ini materinya, topiknya sopan santun siswa terhadap guru ya. Ini lebih mengarah pada kalian nanti gimana caranya belajar ya kaitannya dengan sopan santun. Langsung saja kita masuk ke poinnya itu. Tadi di awal kita udah banyak sekali yang memberikan pengertian tentang sopan santun ya. Nah, ini sopan santun ternyata seperti ini ya pemahaman kita.
bahwa sopan santun adalah sikap atau tingkah laku yang baik, hormat dan beradab, serta diiringi rasa belas kasihan dan berbudi halus yang tercermin dalam tingkah laku, tutur kata, cara berpakaian dan sebagainya. Nah, apalagi yang muslim itu ya, itu harus benar-benar sesuai dengan tutur katanya, sikapnya, perbuatannya, bagian daripada orang yang betul-betul nanti mempraktekkan sopan santun, maka kita harus bertingkah laku yang baik. Ada yang perlu disampaikan? Kita sambil diskusi ya nanti ya. Setelah ini tetap diskusi ya. Tapi ada yang perlu tanyakan? Tanyakan saja. Itu apa sih, Pak? Beradab, Ya, beradab, gimana Ajeng? beradab. Beradab Ya. itu gimana sih, Pak? Hormat Apa dan baca itu? beradab. Artinya Adab. adab itu berarti kan kaitannya dengan masalah kita itu bisa menghargai dan menghormati ya. Karena kita punya adab, adab ketimuran kita kan harus kita sesuaikan dengan kita berasal dari mana. Karena kalau sekarang itu kita berbicara masalah adab, berarti kan kaitannya dengan masalah aturan ya. Bagaimana kita Aturan. bisa hormat dan beradab serta dirasa belas kasihan, artinya bahwa kita tingkah laku kita jaga betul. Nah, kita harus menjaga perilaku kita entah dengan siapapun ya. Kita harus bisa menjaga dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Sopan santun adalah itu tadi ya, kita menunjukkan tingkah laku yang baik. Jadi kalau kita baik, Itu tidak beradab gitu, Pak ya, kalau tidak baik tutur kata tidak beradab gitu ya, Pak. Kan sering kita lihat tuh ya di bagian tiket STP 2K itu teman-teman ya, ada yang kelas 12, kelas 11 kok ternyata ada tutur katanya sengaja nggak sengaja mengucapkan kata-kata yang tidak baik, cara berpakaiannya mungkin dikeluarkan ya. Kemudian Berarti itu tidak beradab gitu, Pak ya. nah, itu bagian terkecil ya dari kata beradab, tapi tetap nah, kita harus itu tadi belajar bagaimana kita beradab ya, jadi orang yang beradab. Makanya kelas 11 ini memegang peranan penting ya. Karena kelas 11 ini nanti adalah gimana caranya di kelas 12 apapun yang sudah kemarin kita lakukan menjadi bahan evaluasi ya. Jadi di kelas 12 ini apalagi nanti kalau emang setelah lulus mau bekerja ya, kalau kita tidak punya sopan santun yang baik, maka akan merugikan diri kita ya. Maka kita harus jaga sopan santun itu dengan sebaik-baiknya. Yang berikutnya tadi kan pengertian ya tentang sopan santun. Ini yang berikutnya ada pertanyaan ini ya, yang dapat menjawab ya atau memberikan ide gagasan, saya kasih hadiah nih ya. Mau hadiah enggak? Satu pertanyaan 10.000. Mau. Ya, semacam reward nih. Mau ya. Pak, mau. Siang ini kalau bisa jawab tuh dapat 10.000 buat beli mau Pak. Ya. Nah, mau. Pertanyaannya simple. Mengapa remaja perlu menjaga sopan santun? Ada yang bisa jawab? Supaya enggak? Saya Pak. Ya, Ajeng gimana Ajeng? Ayo. Ya supaya beradab, Pak. Supaya beradab. Kamu simple. Iya. Jawabannya dari tadi, ya. Ya kan benar, Pak. Ya kan sopan itu berarti beradab, Pak. Ya, berarti kan kalau remaja menjaga sopan santun berarti remajanya beradab, Pak. Iya, tapi belum secara spesifik mengenai itu, ya. Itu baru gitu secara ya. umumnya. Walah. Desi gimana Desi? Mengapa? Supaya kita jadi contoh. Jadi contoh, ya, pionir, ya. Contoh tentang apa? Ya. Penerapan sopan santun ya? Iya. Oke, jadi contoh ya. Desi mau jadi contoh nggak yang baik buat teman-teman? Oh iya Pak, saya kan orang baik. Oke. Saya Pak. Desi saya yakin. Gimana Daim? Kalau saya Pak, menjaga sopan santun supaya saya juga dihargai oleh orang lain Pak. Dihargai ya. Yang saling menghargai gitu Pak. Kalau kita menjaga kan, meskipun kita muda, nanti orang tua pun kalau kita sopan dan santun kan orang tua juga menghargai kita juga Pak. Begitu Pak ya. Itu bagian dari implementasi ya, praktek kita itu menghargai orang lain, pasti ya orang lain akan hargai kita. Sebagaimana kalau kita berbuat baik,
ya tentunya orang lain akan berbuat baik pada kita. Nggak jaminan juga mesti ya, kalau kita berbuat baik dengan orang lain jadi baik sama kita. Tapi kalau kita menjaga sopan santun, sudah barang tentu ya, nanti orang lain akan menjaga sopan santun pada kita. Fajar, gimana Fajar? Memperhatikan ya Fajar ya. Gimana Fajar? Mengapa remaja perlu menjaga sopan santun, Fajar? Ayo, berikan tanggapannya Fajar. Apalagi yang untuk remaja saat ini. Kalau remaja dulu itu kan sama orang tua, sama guru itu kan sifatnya sangat tawadu ya Pak. Sekarang itu Ya, kan gimana? sudah ada tawadu sekarang itu. Kurang. Oh, udah nggak tawaduk ya? Iya. Tawadu itu patuh Kurang. taat gitu ya, Iya. Fajar ya? Oke, jadi Widi, katanya Widi daripada menjaga gawang lebih baik menjaga sopan santun. iya. Kalau main bola, kiper harus jaga ya. Tapi dalam pergaulan kita, siapapun dengan siapapun kita Kewajiban harus kita, bisa Pak. menjaga. Ya, kalau wajib bisa dikatakan wajib enggak juga sih. Tapi bagian daripada kita kepengen dihargai orang lain, ya kita menjaga sopan santun terhadap orang lain ya. Jadi Pak, mengapa menjaga remaja hati perlu itu menjaga sopan santun? termasuk Pak, saya Pak. Pak. Iya, gimana Katarin? Berarti kan membutuhkan Ya. timbal balik itu, Pak. Kalau Remaja sopan itu perlu santun, Pak menjaga sopan santun Pak. Supaya nanti laku Pak. Kalau perempuan sopan itu banyak yang nyukai Pak. ya. ya ini pengalamannya Katarin ya di kelas 10 Pak, kemarin Pak. ya. Di kelas Pak. 11 ternyata banyak cowok yang juga naksir sama Katarin ya, karena Katarin benar-benar jaga banget tuh sopan santunnya. Gimana Widi tadi gimana? Pak. Pak. Ajeng gantian dulu. Pak. Widi dulu biar yo. Widi Pak, gimana Widi tadi? mau tanya, Widi. Pak. Ya Widi dulu Iya, Pak. gantian. Gimana Jadi Widi? berarti kalau kita harus sopan terus mengharapkan orang lain sopan kan berarti kan kita tidak ikhlas, Pak, untuk sopan Ya, santun. ini bagian Kalau kita daripada sopan ikhlas. santun kan ya kewajiban aja, Pak. Gitu, Pak. Ya, kalau kewajiban kita ya pokoknya kita berusaha jaga sopan santun ya. Tanpa Tapi kalau tadi orang lain kok ternyata tidak sopan dengan tanpa kita harus juga, nggak harus juga balasannya seperti itu. Karena ada kan masalah, Pak. nggak ada masalah, karena watak karakter orang itu kan memang berbeda-beda. Kan kita pernah ya punya pengalaman. Betul, Pak. Yang penting kita Ada sopan, Pak. orang, ya kita berbuat baik ya, ternyata sama orang lain kita nggak dibalas baik juga. Lah, berarti kita nggak harus mengharapkan bahwa kita itu setelah sopan dengan orang lain, kita mengharapkan orang lain juga menghargai, respect sama kita. Ya kita nggak berharap seperti itu juga. Tapi paling tidak kita menampilkan bahwa kita adalah pribadi yang bisa menjaga sopan santun gitu ya. Gimana Jen? Ya, Mau nanya, Pak, menjaga Ya. hati itu apa sama juga menjaga sopan santun, Pak? Kalau urusan Menjaga hati, Pak. urusan hati ini kan kalau kita berbicara masalah hati itu kan 3/4-nya nafsu ya, Jeng ya. Kalau nggak salah ya. Nah, 1/4-nya itu kan hati nurani. Kalau Ajeng itu ternyata menjaga hati dengan 1/4 hati nurani untuk berpikir yang positif, saya yakin itu juga bagus ya. Untuk tadi menjaga kaitannya dengan perilaku kita menjaga sopan santun. Pasti ada kaitannya ya. Tapi kalau orang ternyata menggunakan nafsunya aja, apakah mungkin? Enggak, Pak. Maksudnya enggak gitu, Pak. Wah, Bapak ini bukan masalah lucu, Pak. Jadi saya menjaga hati, enggak sampai menyakiti teman saya gitu, kita. Nah, gitu. Itu apa bagian dari sopan santun? Itu bagian dari sopan santun yang tidak terlihat ya. Berarti kan memang dari hatinya sudah bisa menjaga. Kalau kita ingin berperilaku sopan santun, artinya Betul, jadi kita Ajeng tidak itu sudah menyakiti. berusaha untuk menjaga. Itu termasuk sopan santun juga ya, menjaga sopan. Termasuk juga di situ. Oke, siap, Pak. Siap menjaga hati, Pak. Oke ya. Terus kita lanjut. Ini tadi menjaga dengan siapa saja. Yang pertama adalah menghargai dan menghormati orang yang lebih tua, ya. Nah, kita bisa mulai dari di lingkungan keluarga kita. Kita sebagai anak, kita harus bagaimana pinter-pinternya itu menghargai dan menghormati orang tua. Dimulai dari keluarga aja dulu. Kita punya kakak, kita hargai, ya. Kita punya orang tua, kita hargai.
kemudian di sekolah kita juga menerapkan seperti itu, ya. Ada kakak kelas kita, ada guru-guru kita, ya kan? Atau mungkin di luar itu kan ada kalian punya orang tua nih, ada orang tua yang hadir ke sekolah, ya. Itu juga termasuk bagian daripada orang tua, orang yang lebih tua. Maka bagaimana Anda diajari untuk menjadi anak yang lebih baik lagi, maka yang dapat bertutur kata yang baik terhadap orang yang lebih tua memiliki rasa emosi dan ketenangan yang stabil. Nah, ini berarti kalau kita bisa menghargai orang yang lebih tua, tadi berarti kita memiliki rasa emosi dan ketenangan yang stabil, ya. Sebagaimana tadi Bapak sampaikan, hati kita itu 3/4-nya nafsu. Nah, kalau kita nuruti nafsu aja, nggak akan pernah kita menjadi orang yang bisa menghargai orang tua, ya. Ini yang pertama, kaitannya dengan menghargai kepada siapa? Kita kepada orang yang lebih tua. Yang berikutnya, ini sopan santun bisa berupa dengan cara bertutur kata yang baik, ya. Jadi kalau kita bisa mempraktekkan bagaimana kita berlaku sopan santun, maka ya kita harus bisa bertutur kata yang baik, ya. Jadi kayak yang pernah didengar, ya, kata-kata mungkin yang sering kita jumpai di terminal, ya, atau mungkin di jalanan, ya, orang kepleset aja udah berkatanya seperti itu, yang menurut kita nggak baik. Maka kita harus bisa menjaga tutur kata yang baik karena bagian daripada kita adalah menerapkan sopan santun kita kepada orang lain. Itu ya. Jadi di sini yang belum bisa menjaga perkataannya, ayo dijaga, ya. Bapak mengingatkan nih, ya, banyak sekali manfaat kita menjaga tutur kata ya. Jadi biar kita ke depannya itu pembiasaan dengan kata-kata yang baik, ya, perbuatan yang baik, sikap yang baik, gitu. Sehingga nanti manfaatnya ada di kita sendiri, kita mendapatkan manfaat, kita bertutur kata yang baik. Nah, ada pernah punya pengalaman ya, orang ternyata sangarnya minta ampun ya, mau marahi kita ya, datang ke kita. Ada yang di sini belum pernah dimarahi sama orang lain? Atau mungkin berhadapan dengan orang yang masih marah banget itu? Ada pengalaman? Ya, Pak, pernah Pak. Daim pernah. Gimana pengalamannya Daim? Dimarah-marahi orang Pak. Terus Karena Daim kentut, gimana tanggapannya? gak kuat tahan kentut Balasnya Pak. gimana balasnya? Gak kuat tahan kentut, buang Oh, angin. nggak kuat tahan kentut, marah-marah gitu Iya. ya. Wah, tapi Daim nggak sampai mengumpat gitu ya, ngomong yang nggak baik-baik ya. Ya saya ya minta maaf, malu Pak. Oh gitu. Ini Ya, Daimnya yang kentut. ya saya kentut itu saya Pak. Oh, jadi orang lainnya tuh jadi marah-marah gitu ya. Iya. Nah, ini karena perbuatan. Berarti nanti ada ya. Ini kan tutur kata yang baik. Kalau kentut itu kan apakah tutur kata? Ya, berarti kan perilaku itu. Ya, berarti lain kali Daib itu harus bisa melihat situasi dan kondisi. Kalau lagi banyak orang ya kita tahan lah ya untuk buang kentutnya nanti Gara-garanya ya. gini Pak, waktu itu nggak kuat nahan, terus setelah buang airnya keluar, saya bilang, Alhamdulillah sehat gitu. Oh gitu. Tapi orangnya marah. Iya, Iya. karena Daim ini nggak bisa melihat situasi kondisi, ya. Jadi lain waktu Daim harus bisa menahan tadi ya, menahan kalau mau buang kentutnya ini melihat situasi kondisi, ya. Ya, Kalau kalau nggak rame, harusnya nggak ada orang. kalau sudah kentut baru bilang minta maaf gitu loh, Daim. Nggak Nggak minta gitu. Itu satu maaf. solusi juga dari situ. Minggir-minggir gitu loh. Mbak Kalau Desi. udah kerasa gitu ya. Nah, Ya, kalau udah kerasa itu juga cari bagus tempat itu. yang damai, yang sepi gitu dah. Itu loh, Ajeng juga bagus itu usulannya Daim, ya. Nah, yang Daim gitu. ketawa tuh Kuat sambil ngempet, dipikir ya, lain waktu tuh nggak boleh kayak gitu, ya. Jadi bagaimana kita menjaga tutur kata kita itu sangat penting ya ke depannya untuk kesuksesan kita. Sehingga ayolah mulai dari lingkungan keluarga,
kita di sekolah, ya, apalagi di kegiatan sosial masyarakat. Ini udah taruhannya itu udah gede kalau di masyarakat, ya, karena kita berinteraksi langsung dengan masyarakat, ya. Yang notabene ini masyarakatnya juga nggak seperti apa yang bisa kita duga, ya, dari latar belakang yang pekerjaan berbeda, ya, kemudian jenis pekerjaan yang berbeda, kemudian agama yang berbeda, ya, atau mungkin dari jenis apapun yang menurut kita itu sangat berbeda dengan kita. Kita harus berhati-hati, ya, menggunakan kata dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga, ini apakah sopan santun ada hubungannya dengan menjaga kebersihan? Ternyata tadi bersihnya ini juga termasuk daripada kita menjaga sopan santun, ya. Nah, apabila ditanamkan dari usia dini, ya, maka akan membentuk pribadi yang baik dan lebih menghargai serta menjaga kebersihan lingkungan. Kalau tadi Ajeng kan internal, ya, di dalam diri kita, hati kita betul-betul dijaga. Aku jaga banget nih Pak, ya kan? Boleh. Itu bagian daripada implementasi menjaga hati kita untuk tetap kita berperilaku sopan santun kepada orang lain, ya. Nah, menjaga kebersihan juga sama, ya. Ya, yang jorok suka jorok tuh, ya, kelasnya juga harus dijaga nih. Karena bagian daripada penerapan sopan santun adalah menjaga kebersihan. Nggak boleh, ya. Kelasnya juga harus bersih, pakaiannya yang bersih, ya. Kalau makan juga dibersihin apa enggak? Makan sampai bersih, ya. Nggak boleh makan nggak sampai bersih, harus bersih, ya. Ini kalau ditanamkan sejak kecil, kalian sudah dari keluarga seperti itu menjaga kebersihan, maka tidak menutup peluang, ya, kemungkinan Anda untuk menjadi pribadi yang sopan santun itu memiliki karakter sopan santun tinggi pasti akan terjaga dengan baik. Berikutnya ini menghormati guru. Nah, ini ya poin yang tadi Desi kalau nggak salah, ya, itu kan menghormati guru, ya. Nah, kita sangat penting sekali, ya. Kalau kita menghormati guru, guru kan memberikan ilmu, ya, sama pengalaman. Betul nggak? Guru memberikan ilmu apa bukan? Katarin. Ayo, Katarin. Mana Katarin? Guru Iya, Pak. Ya, Pak. memberikan Pak, bimbingan. iya Ah, Pak. ya gimana Katarin? Kaitannya dengan menghormati guru, bagian sopan santun, apakah Katarin pernah nggak tidak menghormati guru? Iya dong Pak, guru tuh harus kita hormati. Kan Ah, guru tuh pahlawan tanpa tanda jasa iya, katanya mama saya oke. Pak. Kata Mamah, ya. Berarti Iya, dijaga banget, ya. Katanya Mamah harus kayak gitu, ya. Tapi perlu iya diingat Pak. di sini, ya. Ini ya, kalau bahasa di pondok itu kan ilmunya guru itu ada berkah barokah, ya. Kalau kita menghormati guru, maka, ya, ilmu kita itu akan menjadi berkah dan barokah, ya. Sehingga harus menghormati guru. Nah, kalau tidak menghormati guru, apakah tidak berkah ilmunya? Ya, tinggal penerapan kita di kehidupan sehari-hari. Tapi prinsip, kalau kita mau menghormati guru, maka ilmu kita akan bermanfaat, berkah, ya, untuk hidup kita. Sehingga jangan sekali-kali kita berani melawan guru, ya. Ngeyel boleh, ya, tapi kalau menyakiti jangan. Karena menyakiti adalah bagian kita tidak menghormati guru, ya. Apalagi poinnya itu kalau kalian lihat di kelas tuh, ya, itu kan ada aturan main, ya, aturan sekolah yang dibikin, ya. Kalau melawan guru itu jelas poinnya maksimal 100, ya. Berarti dengan sendirinya Anda akan dikembalikan ke orang tua, ya. Sehingga mau tidak mau, bukan terpaksa, tapi belajar ikhlas bahwa kita harus menghormati guru-guru kita, ya. Berikutnya bagian sopan santun yang lain adalah mematuhi peraturan sekolah, ya. Kalau remaja mampu menjaga sopan santun, pribadi yang terbentuk akan menjadi baik. Dia akan tegas, dia punya prinsip, dan juga akan menghargai dan mematuhi peraturan sekolah yang sudah dibuat oleh suatu sekolah. Sekolah ini, saya ulangi lagi, ada aturan, ya. Ada yang kepala sembrono, ya. Aturan dibuat kan untuk dilanggar, Pak.
Apa harus kayak gitu juga kita ngambilnya? Ya, nggak harus kayak gitu juga. Karena bagian daripada disiplinnya sekolah ini, ya, ini harus ada penerapan tentang bagaimana siswa itu mematuhi peraturan sekolah. Tidak siswa aja, kita guru pun ada peraturan buat kita, biar kita juga patuh pada peraturan sekolah. Ya, jadi ayo kita belajar bareng-bareng, ya, bagaimana caranya kita disiplin, ya, kita betul-betul tadi, ya, tidak terpaksa untuk mematuhi peraturan sekolah. Yang berikutnya, sopan santun itu juga bisa dikatakan menjaga tingkah laku. Ya, jadi tingkah laku kita betul-betul kita jaga dengan membekali dan mengajari perihal pentingnya menjaga sopan santun sejak dini dan memeliharanya sampai sekarang, membuat pribadi kita itu akan lebih menjadi tertata dan menjaga tingkah laku saat di lingkungan luar. Ya, kenapa sekolah itu harus berbeda aturan mainnya dengan di luar? Misal di terminal, di pasar harus beda, ya, harus beda. Nggak boleh ngerokok. Kalau di pasar boleh, kalau di terminal boleh, ya. Tapi kalau di sekolah nggak boleh. Perbedaannya harus jelas. Karena di sekolah itu siswa nanti diharapkan disiplin untuk menjaga tingkah lakunya, ya. Sehingga dengan seperti itu nanti akan terbentuk sedikit demi sedikit gimana caranya menjaga tingkah laku, ya. Dengan sendirinya dia mempraktekkan dia berlaku sopan dan santun kepada sesamanya. Ini yang berikutnya, hal yang dapat dilakukan untuk mulai belajar dan berperilaku sopan santun. Apa aja? Nah, ini poinnya, ya. Nah, bagaimana kita menjaga sopan santun, ya. Kemudian bagaimana caranya menggali sopan santun kita biar kita tetap jadi orang yang berperilaku baik. Ini kuncinya di sini. Yang pertama, kita senyum, ya. Sapa, salam, ya. Nah, bagian daripada sopan santun tadi. Yang kedua, iman dan takwa. Pasti semua agama mengajarkan, ya. Kita harus beribadah dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Ngantuk, Sanggunya Pak. kita. Gimana? Ngantuk ini. Ngantuk ya? Oke, kalau Kok ngantuk, lama sekali, Pak. ngantuk banget Udah ya? lama Oke. sekali. Oke, kalau ngantuk, Bapak kasih ice breaking lagi ya. Nah, biar konsen Dan terjaga es nih, krim. Pak, ya. durasi waktunya, Pak. Oh, durasi Durasi waktu. waktu. Oke. Bisa dipelajari nih ya. Jadi ada 10 poin di antaranya yang Bapak bisa tuliskan di sini. Nanti silakan bisa Anda pelajari, ya. Ini file ini nanti Monik ya bisa di-share ke teman-teman, nanti menjadi bahan masukan untuk teman-teman kaitannya dengan masalah sopan santun, bisa silakan Anda baca. Tidak cuma dibaca, tapi ayo terapkan ya di kehidupan keluarga, di kehidupan sekolah dan bermasyarakat. Sehingga nanti apapun manfaatnya itu pasti untuk manfaat diri sendiri, ya. Jadi nama kita dipertaruhkan dengan level sopan santun. Oke ya, ini materi sudah selesai. Setelah ini Bapak bikin ya kelas ini menjadi 3 kelompok. Nanti Daim ya, itu nanti dengan Katarina, dengan Ajeng ya. Kemudian Widi nanti dengan Monik sama Retno ya. Fajar ini Susi dengan Desi. Nah, 3 kelompok ini nanti Bapak kasih lembar. Itu silahkan berikan 5 contoh kaitannya dengan sopan santun. Ya. Nah, kalau yang Fajar, silahkan Anda berdiskusi tentang pengaruh budaya asing ya di kalangan anak sekolah. Nah, kalau Fajar, nanti silahkan berikan ya beberapa faktor yang menjadi penyebab lunturnya sopan santun di kalangan anak sekolah. Oke ya, 3 ini silahkan Anda diskusikan dengan anggota kalian. Saya berikan waktu 5-10 menit ya. Kalau sudah selesai, silahkan nanti ya. Kalau
mungkin saya butuh satu ya nanti untuk presentasikan, dan yang lain silakan bisa bertanya atau bisa memberikan sebuah solusi dari tadi hasil yang sudah dipresentasikan. Silahkan dikerjakan ya. Bapak tunggu 5 menit selesai. Oke ya, selesai ya. Sudah, Pak. Oke, Sudah, Pak. kalau sudah selesai, ayo Fajar berikan hasil presentasinya, atau mungkin bisa nyuruh Susi atau Desi ya kaitannya dengan penyebab lunturnya sopan santun di kalangan remaja itu apa aja, dan berikan argumentasinya sehingga nanti teman-teman biar nyimak kemudian bisa berikan masukan. Ayo Fajar, bisa Susi, bisa Desi. Yang lain Pak, yang lain Pak. Oke, Desi mana Desi? Siap, Ya Desi siap, ya. Pak. Ayo Desi. Oke, siap, selesai. Oke, tadi tanggapannya itu ya dari hasil presentasinya Fajar dengan teman-teman seperti itu ya. Silahkan, bisa menjadi bahan pertimbangan buat kita berpikir yang bijak, yang positif, bahwa ternyata lunturnya sopan santun di kalangan remaja ada banyak sekali faktor. Nah, kita harus menjaga sopan santun kita biar tidak luntur seperti apa. Tadi sudah dikemukakan oleh kelompok daripada Fajar dengan teman-temannya. Oke ya, mungkin pada pertemuan siang hari ini jamnya sudah mepet. Nanti silahkan bisa Anda pelajari ya, dan mungkin lain waktu bisa kita mungkin sharing kaitannya dengan materi sopan santun yang saya sampaikan. Oke, cukup ya anak-anak, cukup ya. Ya Pak. Oke ya, ini saya lihat sangat Fajar udah cukup. pengen istirahat aja gitu ya nanti. Oke, nggak apa-apa, istirahat yang tertib, keluar dengan tenang ya. Terus kemudian kalau toh pun nanti harus ada pergantian jam, kalau mau yang keluar izin ke toilet, silahkan izin dengan guru mapel sehingga nanti tidak cari. Gitu aja. Mungkin dari Bapak bisa menyampaikan kaitannya dengan sopan santun seperti itu. Ada kurang lebihnya, Bapak mohon maaf ya. Kemudian Bapak doakan mudah-mudahan kalian bisa menjadi pribadi yang sukses untuk dunia dan akhirat. Itu aja kurang lebihnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Waalaikumsalam Pak warahmatullahi Oh wabarakatuh. iya, lupa Daim ya. Oh Daim, ayo pimpin doa Daim. Oh iya Bapak lupa, belum di doa penutup ya. Ayo Daim, pimpin doa dulu. Ya. Untuk mengakhiri kegiatan ini, mari kita berdoa bersama semoga nanti kita bisa melaksanakan seperti apa yang diterangkan Bapak Kodam ya. Doa mulai. Amin. Doa selesai. Oke Daim, makasih sudah mengingatkan. Jadi saya ulangi lagi, ayo kita tetap semangat ya, kita jaga tingkah laku kita dengan sebaik-baiknya. Sukses buat kalian semua, dan Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang semuanya. wabarakatuh. Siang, Pak. Pak.